Oke, baik teman-teman, kita di sini semuanya ada. Jadi buat yang Morning, sir. Oke, boleh. Pindu ka ba ka? Kau mau beli dan baju kok. Oke, baik. Sorry, ya Catherine yang lagi nyanyi. Karena kita sudah berkumpul di Selasar ini mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Sekarang acara akan segera dimulai. Perkenalkan, nama saya Reno. Saya akan menjadi MC pada acara games dan acara yang lain di Hari Sumpah Pemuda di SMA Pax Patre ini. Oke. Kirain. Jadi teman-teman, kita anggota-anggota OSIS akan memberikan banyak sekali kegiatan yang seru, menghibur, serta melatih kebersamaan kita, kekompakan kita, dan kedewasaan kita. Nanti akan banyak games-games, itu bisa dari bentuk kuis dan bisa suasana santai. Jangan terlalu tegang teman-teman. Oke, di sini pada acara pertama kita langsung saja memulai karena dari tadi kita sudah memakan banyak waktu. Teman-teman tahu nggak kita
akan memulai apa? Tidak langsung makan. Kita nggak makan teman-teman ya. Sabar kadus, makanya nanti lah. Tebak-tebakan. Salah kadus. Tebak-tebakan ada, tapi bukan sekarang. Oke. Kita langsung saja memulai sesi pertama. Kita ada lomba membaca puisi. Teman-teman, perwakilan yang sudah ditentukan untuk membaca puisi harus segera maju ke depan. Teman-teman jangan berisik ya. Oke. Oh, seru banget Bu Adel. Oh, antusias sekali Bu Adel ini ya. Harus seperti itu teman-teman. Oke, baik. Jadi yang sudah diberikan perwakilan, yang sudah ditunjuk, boleh maju ke depan. Siapa PIC dari lomba puisi? Boleh? Aku bakal bacain ketentuan lombanya ya. Yang pertama, tiap kelas diwajibkan diberikan waktu 2 sampai 3 menit untuk membaca puisi. Terus peserta diperbolehkan untuk membaca puisi. Lalu bahasa yang digunakan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Lalu ada kriteria penilaiannya. Itu ada kesesuaian tema, penghayatan, ekspresi, mimik dan gestur, vokal, intonasi, tempo dan artikulasi, serta totalitas dan volume pembacaan puisi. Ya. Satu kelas satu ya guys. Siap. Kalau sampai 3 menit. Oke, baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak Jessica tadi, harap masing-masing kelas memajukan satu perwakilan ke depan sini, dimulai dari kelas 10. Oke, tadi temanya dari Taman Sedunia, Sumpah Pemuda, dan satu tema tadi. Mohon dipersiapkan siapa perwakilan yang akan maju dari kelas 10 ke depan. Teman-teman, cukup. Berikan waktu dan kesempatan untuk Lionel yang akan membacakan puisinya. Oke, Lionel di sini meminta untuk keadaan ditenangkan terlebih dahulu agar dia bisa fokus. Teman-teman semuanya harus fokus ke depan. Teman-teman kelas 10 harap disupport temannya yang maju ke depan. Mohon perhatian kepada Lionel semuanya. Cek. 1, 2, 1.
1, 2, 1. Udah kedengaran? Oke. Baik, semuanya perhatiannya tolong beliau karena di sini Oke, karena di sini Lionel akan membacakan puisi yang sudah dibuat oleh dia sendiri. Oke, silakan Lionel dibacakan puisi. Sumpah Pemuda di tanah ini satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Orang muda bergetar hebat. Cinta negeri tak pernah padam. Kami bersatu tanpa ragu menjadi Indonesia di dada kami. Sumpah kami takkan pudar selama merah putih berkibar di langit Nusantara. Berikan aplaus untuk Lionel sekali lagi teman-teman. Dia api semangatnya pada saat membacakan puisi tema Sumpah Pemuda berkobar-kobar di sekitar kita. Lionel sudah menyala hari ini. Menyala Lionel kata Bu Bersa. Bu Bersa, Lionel, Ibu sebagai guru bahasa Indonesia, kami pilih untuk menjadi juri dan juga guru-guru yang lainnya untuk menjadi juri. Jadi nanti setiap anggota yang maju itu dinilai oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Baik. Jadi nanti siapa pemenangnya akan ditentukan berdasarkan pilihan dan penentuan dari Bapak Ibu guru teman-teman. Jadi ketika teman-teman diberi kesempatan untuk maju ke depan, tolong antusiasnya dan tolong melakukan hal yang terbaik, berikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, itu tadi dari kelas 10 dari Lionel. Sekarang kita akan lanjut ke kelas 11 IPA. Kelas 11 IPA, silakan perwakilannya maju ke depan. Ini berkelas, bukan perkataan. Berkelas teman-teman. Ayo maju kelas 11 IPA. Oke, baik. Ternyata kelas 11 IPA dan IPS digabung. Baiklah. Berikan satu anggota untuk maju ke depan. Pilih siapa anggota yang ingin maju. Sumpah Pemuda, kami setengah mati berjuang, berdoa dinyalakan, walau tunggal, memperjuangkan cita-cita, meninggalkan kami bangsa dan negara, mengulas ketidakadilan yang mulai berjalan. Kami pemuda-pemudi Indonesia berjuang atas nama bangsa. Atas dasar pendidikan benar, menjaga konsep utama dalam sejarah, menumbuhkan kembali yang pangat kalau sempat berbuat terima. Sumpah ini kami dengarkan, visi kami untuk suarakan secara buat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Katrina dari kelas 11.
Baik Bapak Ibu Guru, sepertinya dari kelas 10 dan kelas 11 itu biasanya membacakan puisinya mereka berakhir ya. Semangatnya penuh sekali, semangat perjuangan. Terus juga mereka menggunakan bahasa Indonesia yang sopan. Itu menjadi salah satu penilaian yang penting untuk kita. Jadi pada saat membaca puisi harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga tata bicara yang bermoral teman-teman. Baik, selanjutnya di sini kita akan menuju ke kelas 12. Kelas 12 yang akan membacakan puisinya adalah saya sendiri selaku MC. Baik, di sini izinkan saya untuk membacakan puisi yang sudah dibuat oleh seluruh kelas 12. Jadi kita bekerja sama. Oke. Sumpah di ujung asa. Di tanah ini kami berdiri. Di bawah langit yang sama. Di antara ribuan mimpi muda yang dulu lahir dari kata kami putra dan putri Indonesia. Kami bukan sekedar nama. Kami nyawa yang menyala di dada bangsa. Menyulam perbedaan jadi kekuatan. Menyatukan bahasa, tanah air, dan jiwa dalam satu ikrar kunci. Dulu mereka bersuara tanpa takut, menyusun harapan di tengah gelap penjajahan. Menyatu bukan karena rupa, tetapi karena cinta pada yang bernama Indonesia. Kini kami telah melanjutkan langkah, bukan dengan bambu runcing, tapi dengan pena, ide, dan teknologi. Namun api itu tetap sama, api sumpah pemuda. Wahai tanah air, lihatlah kami. Kami pemuda masa kini masih tegak bersumpah, masih satu dalam cinta, masih percaya Indonesia tidak akan runtuh selama semangat muda tak padam di dada. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang sudah menyaksikan 3 angkatan yang sudah memberikan puisinya. Jadi kurang lebih dari 3 angkatan tadi puisinya sama temanya, tidak apa-apa. Sama temanya tapi beda isinya ya teman-teman ya. Oke. Untuk acara selanjutnya kita akan bermain quiz teman-teman. Kita akan bermain quiz. Di sini izinkan saya untuk membacakan mekanismenya. Jadi lomba quiz ini akan diikuti oleh seluruh peserta yang ada di Selasa ini. Jadi dari Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya boleh menjawab. Kemudian waktu lomba total adalah 15 menit. Jadi nanti selama kuis akan diberikan waktu 15 menit untuk kita semua menjawab soal yang sudah diberikan. Nah, kuis ini berisi pertanyaan seputar Sumpah Pemuda dan tokoh-tokohnya. Jadi kalau teman-teman ingin menjawab, silakan dijawab. Tapi sebelumnya tata cara untuk menjawab adalah tangannya diangkat, kemudian berdiri. Oke. Yang keempat, pertanyaan akan dibagi menjadi jawaban. Yang
pertama itu ada pilihan ganda, yang kedua ada benar atau salah, babak yang ketiga itu adalah cepat-cepat. Jadi siapa yang cepat, dia yang dapat. Oke. Itu adalah peraturan yang sudah saya bacakan. Jadi di sini kita akan mulai pada pertanyaan pertama. Tidak boleh buka HP teman-teman. HP yang simpan kecuali MC dong. Nah, siapa cepat dia yang akan dapat. Pertanyaan pertama. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal. Oke. Kita ulang ya, karena kurang kelihatan. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal. Ayo maju, ayo berdiri, ayo berdiri, ayo berdiri. Oke, betul. Jadi Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Oke, kakak yang menjadi ketua pelaksana boleh dicatat poinnya untuk elok. Dicatat poinnya untuk elok. Kemudian kita akan langsung ke pertanyaan kedua. Sumpah Pemuda pertama kali diucapkan pada tahun. Oke, bagaimana? Betul. Silakan poin dicatat untuk Lionel. Oke, langsung ke pertanyaan ketiga. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di kota. Kita ulang lagi. Kongres duduk. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan di kota. Oke, begitu. Yakin nggak? Oke. Benar, Jakarta. Baik, berikan satu poin untuk Biro. Kita langsung ke pertanyaan keempat. Tokoh yang membacakan teks Sumpah Pemuda adalah Oke, kita ulang pertanyaannya. Tokoh yang membacakan teks Sumpah Pemuda adalah Oke, Biro. Bisa? Siapa? Betul. Oke, baik, langsung ke pertanyaan kelima. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada Oke, ulang saudara, ulang ya. Ke depan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan pada Oke, Bebis. Dikumandangkan dengan ciptanya. Oke, perwakilan dari kelas 12 yaitu boleh maju depan. BBU boleh maju depan.
Lionel mau maju ke depan, perwakilan dari kelas 11. Oke. Oke, di sini akan dibacakan pilihan gandanya. Lagu Kebangsa Indonesia pertama kali diumumkan pada A. Kongres Pemuda pertama, B. Kongres Pemuda kedua, C. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, atau D. Rengas Dengklok. Silakan angkat tangannya dalam hitungan. Siapa cepat ya? 1, 2, 3. Salah. Oke, Lionel. Salah. Betul. 1 untuk Rivero. Pada Kongres Pemuda kedua ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita akan menuju ke pertanyaan nomor 6. Ini pertanyaan yang paling gampang. Ini soal pilihan ganda. Jadi nanti saya akan membacakan pilihan gandanya terlebih dahulu. Isi pertama Sumpah Pemuda adalah tentang A. Bahasa Persatuan, B. Tanah air, C. Bangsa Indonesia, D. Persatuan dan Kesatuan. Oke, Rivero maju ke depan, Lionel maju ke depan, Greg maju ke depan, Beatrice maju ke depan. Ayo, Beatrice. Pada hitungan 3, isi pertama Sumpah Pemuda adalah 1, 2, 3. A. Bahasa Persatuan, B. Tanah air, C. Bangsa Indonesia, D. Persatuan dan Kesatuan. Betul sekali. Oke, 1 poin untuk Beatrice. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh. Oke. Rivero maju ke depan, Azria maju ke depan, Lionel maju ke depan, Lionel maju ke depan, Almo maju, Boros tadi tangannya Boros. Ayo maju ke depan Boros. Oke. Oke, jadi pencipta lagu Kebangsaan Indonesia Raya adalah 1, 2, 3. Siapa kamu? Betul, Wen Supratman. Oke, siapa singkatannya pesannya? Oke, itu ini. Kamu apa? Gak apa-apa, balik aja. Sekarang ini mereka mau singkatannya. Ayo, singkatannya siapa? 1, 2, 3. Review. Wakil Rudolf Supratman. Berikan 1 poin untuk Review dan kamu. Pertanyaan yang ke-8. Tujuan Kongres Pemuda kedua adalah. Bentar ya, apa pertanyaannya ini?
Libero maju terus. Tadi siapa? Satu orang cewek yang angkat tangan. Kelas 12 ada yang angkat tangan? Oke, Beatrice maju. Beatrice angkat tangan, lihat. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan ya. Apa tujuan utama diadakannya Kongres Pemuda kedua? A. Membentuk partai politik. B. Menyatukan organisasi pemuda Indonesia. C. Mengumumkan kemerdekaan. D. Membentuk kabinet. Tangan di atas pada turun ketiga. Tangan di bawah. 1, 2, 3. Beatrice dua. Apa gimana? Menyatukan organisasi pemuda Indonesia. Betul. Beri satu poin untuk Beatrice. Oke, pertanyaan nomor 9. Istilah tanah air Indonesia pertama kali digunakan dalam A. Kongres Pemuda pertama. B. Kongres Pemuda kedua. C. Proklamasi kemerdekaan. D. Sidang BPPKI. Istilah tanah air Indonesia pertama kali digunakan dalam A. Kongres Pemuda pertama. B. Kongres Pemuda kedua. C. Proklamasi kemerdekaan. D. Sidang BPPKI. Oke, maju ke depan. Ini dulu maju ke depan. Ini teman-teman yang dulu yang mau maju nih. Oke, mau maju. Ayo ayahnya kalau mau maju maju. Oke. Pada hitungan ketiga, istilah tanah air Indonesia pertama kali digunakan dalam A. Kongres Pemuda pertama. B. Kongres Pemuda kedua. C. Proklamasi atau D. Sidang BPPKI. Pada hitungan ketiga baru angkat tangan. 1, 2, 3. Kongres Pemuda 2. Oke, betul. Berikan poin untuk Libero. Libero tidak poin. Atasmu di mana sih? Gak ada yang maju lagi. Masuk sama Libero. Oke. Ini pertanyaan yang ke-10. Siapa tokoh yang dikenal sebagai penyusun naskah Sumpah Pemuda? A. Muhammad Yamin. B. Suboto Joyo Puspito. C. Amir Syarifuddin atau D. Sutomo. Oke, Beatrice maju ke depan, Libero maju ke depan. Azalia maju ke depan. Baik. Siapa tokoh yang dikenal sebagai penyusun naskah Sumpah Pemuda? A. Muhammad Yamin. B. Suboto Joyo Puspito. C. Amir Syarifuddin atau D. Sutomo. Dalam nomor 3. 1, kami bawa 1, 2, 3. Amir Syarifuddin. 1, 2, 3. Salah saya, salah. Oke, betul Muhammad Yamin. Berikan 1 poin untuk Beatrice dari kelas 12. Oke, sekarang adalah pertanyaan ke-11. Gedung tempat berlangsungnya Kongres Pemuda kedua sekarang dikenal dengan nama A. Gedung Juang 45. B. Museum Sumpah Pemuda. C. Gedung Merdeka atau D. Gedung Pancasila.
Oke, maju ke depan Beberu. Ada lagi yang maju ke depan? Oke. Belum tempat berlangsungnya Kongres Pemuda kedua sekarang dikenal dengan nama. Oke, baik. Jadi apa? Gedung Pancasila. Oke, maju ke depan. Maju ke depan. A. Gedung Juang 45, B. Museum Sumpah Pemuda, C. Gedung Merdeka, atau D. Gedung Pancasila. Ada lagi? Nggak ada kan? Oke, apa jawabannya? Oke, benar. Jawabannya B. Museum Sumpah Pemuda. Oke. Pertanyaan ke-12. Organisasi pemuda yang ikut serta dalam Kongres Pemuda kedua antara lain A. Budi Utomo, B. John Java, C. PNI, atau D. Syarikat Islam. Jawaban maju depan. B. Disebut depan. Ada lagi? BPU mau maju? Oke, maju depan. Ulang lagi pertanyaannya? Oke, ulang lagi ya. Organisasi pemuda yang ikut serta dalam Kongres Pemuda kedua antara lain A. Budi Utomo, B. John Java, C. PNI, atau D. Syarikat Islam. Pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, jawabannya benar. B. John Java. Oke, pertanyaan ke-13. Siapa tokoh yang menjabat sebagai ketua Kongres Pemuda kedua? Siapa? A. Suwondo Joyo Puspito, B. Muhammad Yamin, C. Wen Supratman, atau D. Amir Syaifuddin. Oke, maju. Dah? Oke, perlu diulang pertanyaannya? Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Kita ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Sebenarnya Joyo Puspito. Betul. Benar. Oke, pertanyaan ke-14. Semboyan bendera Tunggal Ika memiliki arti. Berbeda maju depan. Maju depan, maju depan. Pada hitungan ketiga ya. Sampai cepat. 1, 2, 3. Silakan dijawab. Bineka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu. Pertanyaan terakhir. Ini akan menjadi pertanyaan penutup. Ini soalnya masih cukup gampang. Isi kedua Sumpah Pemuda berbunyi. Oke, langsung yang maju. Lionel maju. Ada yang maju dari kelas 12?
Oke. Ada yang ketiga. Tangan ya. A. Tanah air yang satu, tanah air Indonesia. B. Berbangsa yang satu, masuk. 1, 2, 3. Berikan satu poin untuk Azaria. Azaria ngomong foto padus. Oke, baik teman-teman, karena kita sudah mau memasuki jam istirahat, jadi sekarang karena tadi kita udah seru-seruan lomba, mungkin sekarang ada yang udah lapar, ada yang udah capek, boleh disiapkan semuanya makanan yang kemarin sudah disuruh oleh guru, oleh OSIS. Disiapkan di meja makan, di meja yang akan kita berikan tempat makan. Oke. Oke, sudah. Oke, acaranya silakan duduk ke tempat. Silakan duduk ke tempat. Baik, teman-teman, sebelum kita istirahat dan sebelum kita memulai kegiatan makan bersama, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Doa saya pimpin dengan ajaran agama Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa yang berkuasa di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas berkat, penyertaan dan kemuliaan-Mu sehingga kami sekarang dapat berkumpul dengan keadaan sehat sentosa ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan makan bersama, akan memakan santapan atau hidangan yang sudah kami persiapkan. Ya Bapa, kiranya makanan yang akan kami santap dan kami makan dapat menjadi sumber tenaga untuk kami dapat melanjutkan aktivitas kami hingga akhir. Kiranya Bapa, Engkau selalu memberkati kami dan kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami di acara ini agar kami semua dapat melaksanakan acara dengan antusias dan dengan maksimal tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa yang ingin kusampaikan kepadamu melalui nama Anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, disiapkan makanannya. Jangan lupa dibagi kepada guru yang menjadi pendamping kalian ya. Acara berlanjut sampai nanti sini sampai jam 9. Mister gimana? Saya dengan kita di kelas 12. Jadi di sini anak-anak masuk sini pulang. Mereka selain mereka istirahat dulu, terus masuk sambung lagi. Ketemu Zoom. Ini kalau teman-teman yang